Negeri Serambi Mekah yang tengah berjuang usai diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor di akhir tahun 2025 kini kembali harus berjuang di tengah ancaman lubang raksasa. Tak hanya melenyapkan area perkebunan hingga memutus akses jalan, lubang raksasa juga berpotensi mengancam keselamatan warga. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi fenomena langka ini dan benarkah ada unsur pembiaran sejak pertama kali lubang raksasa muncul di awal tahun 2000-an? Inilah episode ke-59 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari negeri Serambi Mekah, Provinsi Aceh. Saudara, saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasinya seperti apa, Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor, Pak, itu jalannya udah mau roboh. Wah. Saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tembak tadi jatuh. Ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Mendengar gemuruh gitu. Kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Apakah ada muncul rasa takut ketika mendengar suara itu? Kalau rasa takut kan ada, Pak. Mungkin kita tanahnya udah keguguran kayak gitu, kita nggak takut. Setiap jatuh getar saja. Kami pun kan takut, masa nggak takut kayak gini, Bapak. Kemana kita mau pergi? Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Nah, ini kan kalau kita lihat begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan terus kecepatan longsornya sudah sampai kemari. Dan ini terputus total, Pak, jalannya, Terputus Pak. total. Kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, banjir dan tanah longsor. Apakah lubang raksasa ini juga semakin membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Ini berefek kepada masyarakat juga. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya tidak diantisipasi? Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus, dan bisa Anda lihat begitu dalam. Kami berharap untuk pemerintah pusat dengarkan keluh kesah masyarakat yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini, kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 kilometer ke arah timur pemukiman. Apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi? Lalu saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Bisa dilihat, itu adalah gapura yang menunjukkan lokasi saya berada, yakni di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Saya akan masuk lebih ke dalam, saudara, tetapi sebelum itu saya akan ceritakan dan gambarkan terlebih dahulu awal mula terbentuknya lubang raksasa di lokasi ini sejak awal tahun 2000-an. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, fenomena lubang raksasa diawali dengan munculnya lubang kecil yang terbentuk sejak awal tahun 2000-an. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap sejak tahun 2004 hingga membuat kondisi lubang semakin membesar. Pada tahun 2006, longsoran tanah tersebut sempat memutus akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Benar Meriah.
Bahkan pada tahun 2013 hingga 2014, masyarakat yang tinggal di Kampung Basrempah direlokasi ke Kampung Serempah Baru. Pada tahun 2021, luas lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah berkisar 20.000 meter persegi, melesat drastis atau bertambah 7.000 meter persegi hanya dalam waktu 1 tahun. Luasan lubang raksasa menjadi 28.000 meter persegi. Dan pada tahun 2026, luas lubang raksasa telah mencapai angka 30.000 meter persegi atau seluas lebih dari 3 hektar dan terus bertambah hingga menyebabkan jalan simpang balik Blang Mancung terputus. Saya sudah berjalan kurang lebih 800 meter dari perbatasan Kabupaten Benar Meriah dengan Aceh Tengah. Dan tadi saya melihat ada beberapa bangunan milik warga yang memang ditinggali. Ada beberapa titik di antaranya, dan ini adalah titik yang semakin dekat dengan lubang raksasa. Saya akan tunjukkan. Sudah ada beberapa plang ya, yang kemudian dipasang di sini, dilarang mendekat, longsoran aktif. Di sini juga ada satu lajur yang kemudian dialihkan. Dan ada beberapa penanda lain untuk kemudian menandakan bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan sehingga tidak boleh sembarang orang untuk masuk. Saya akan coba lebih mendekat, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Pak Haili, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, kita sudah berada lebih dekat, Pak, dengan lubang raksasa. Ya, sudah dekat sekitar 15 meter lagi nih. Sekitar 15 meter. Ini area yang sudah dapat dipastikan aman atau seperti apa? Ini tidak aman ini. Ini sudah tidak aman ini. Oke. Karena setiap hari kan longsor nih. Setiap hari longsor. Yang baru aman dari 50 meter. Baru aman 50 meter dari titik longsoran. Titik longsor. Artinya tidak sembarang orang boleh masuk ke wilayah ini. Tidak boleh sembarang masuk. Tapi boleh kita lebih mendekat, Pak? Boleh, Pak. Oke, kita akan coba lebih mendekat ya, saudara ya. Ini ada peta ya, Pak ya? Nah, ini sudah ada. Oke, ini kondisi longsoran Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Haili? Ya, pertama perlu kami sampaikan bahwa peta ini adalah kan zona daerah di desa apa? Pondok Bali. Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Nah, ini kecepatan tanahnya longsor sekarang lebih cepat. Oke. Sebelumnya ada 500 meter dari sini kan jalan utama ini. Ya. Jalan utama 500 meter, jalan utama dulu. Ini dipindah kemari 500 meter. Oke. Beberapa saat ini 500 meter sudah sampai kemari. Oke. Nah, ini jalan ini kan tinggal sedikit nih. Dari sini juga ke jembatan, ini hanya sekitar 450 meter. Hanya sekitar 450 Nah, meter. ini yang kita khawatirkan. Kalau ini tidak secepatnya kita antisipasi, ini 450 meter ini kan setahun nanti sudah sampai ke sana. Oke. Maka dia akan terbelah. Dan kita tahu, Pak, video viral yang kemudian menunjukkan lubang raksasa itu pada pertengahan Januari 2026 belum menyentuh jalan. Itu masih di sini dia. Betul. Jauh sekali, Mas. Tetapi di awal Februari ini sudah seperti ini. Sudah seperti ini dia. Bergerak terus dah, boleh bergerak terus longsornya. Dan longsornya tanahnya nggak nampak. Tanahnya tidak nampak? Tidak nampak ini, berlobang. Ini kan tanaman cabai masyarakat. Ke penduduk nggak jauh lagi nih. Oke. Dan ini jalannya sudah terputus, Pak? Sudah terputus ini, sudah lewat lagi. Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Oke. Ini zona merah. Ya. Tentu daerah yang sangat berbahaya. Saya dengan Pak Bupati, saudara, akan lebih dekat di zona merah. Ini sudah ditandai ya? Ya. Red zone area bahaya, area tanah labil, longsoran aktif. Artinya tanah di bawah ini masih bergerak? Bergerak ini. Ini kan tinggal 5 meter sudah bergerak ini. Oke. Dengan kecepatan setiap harinya berapa meter nih, setiap hari ada longsor. Maka harus ada, Pak ini ada kepala desa yang jaga, Pak Camat juga jaga, nanti Pak Camat disiapkan anggotanya, tidak boleh lewat sembarangan. Oke. Jadi tidak boleh kita, masyarakat tiba-tiba datang tanpa kita awasi, ini sangat berbahaya. Oke. Pak, izin Pak, memang tidak boleh melewati garis putih. Untuk di balik ini, untuk mengintip sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Kita akan lihat saudara. Oke. Oh, ini besar sekali ya Pak ya? Besar sekali. Nah, ini kan kalau kita lihat dari ini sebelumnya kan tidak ada, sebelum bencana kemarin kan tidak ada lagi sebenarnya. Begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari, berapa meter udah. Dan ini terputus total Pak jalannya. Terputus Pak. total. Sekitar hampir ya 30 meter, 40 meter nih. 40 meter ya Pak? Lebih lah, hampir 50 meter, ini sudah terputus. Dalam keadaan sewaktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini sudah seperti ini.
Dan kalau dilihat dari konturnya ini sudah tidak mungkin lagi menjadi jalan seperti dulu, Pak. Tidak mungkin lagi ini tidak mungkin lagi ini. Sudah tidak mungkin ya? Tidak mungkin lagi ini. Luas area selama 1 bulan sudah habis ini sekitar 30.000 meter persegi. 30.000 meter ya. 3 hektar. 3 hektar secara total. Kalau mungkin kita ke sana bisa nggak lihat sedikit? Di sana lewat Dari sana bisa ini. Biar kita lihat. Supaya lebih jelas mungkin, Pak. Jelas, yuk. Boleh? Oke, baik. Kita akan coba masuk ya dengan Bapak Bupati. Tidak apa-apa. Oke. Biar kembali dulu, Mas. Oke. Saya akan tunjukkan saudara ini. Tuan, Pak. Baik. Ini aja kita melihat Pak. Ini sampingnya. Baik, ini saya akan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan saudara dengan Pak Bupati Aceh Tengah secara eksklusif. Ini sudah lubang di sini, Pak. Sudah lubang di sini. Dan udah kayak ini dah. Dan Oke. Sudah membentuk rongga mungkin di bawah ya. rongga kayak ujung sana itu. Oke. Dan ini dalamnya 50 meter di bawah. 50 meter. 50 meter ini kedalaman kita. Jadi setiap tanah yang jatuh, tanahnya hilang. Iya, iya. Jadi seharusnya longsor kan ada tumpukan tanah. Betul. Tidak ada, kosong. Kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Mungkin analoginya seperti bumi seolah terbelah, Pak. Terbelah, terbelah seperti itu. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentu keselamatan warga, Pak. Betul bahwa jalan ini terputus, sutet juga sudah runtuh. Bagaimana dengan keamanan warga yang mungkin tinggal di sekitar area ini? Nah ini memang untuk masyarakat kan sudah kita sosialisasikan melalui Bapak Kepala Desa, Pak Camat. Sudah kita siapkan rambu-rambu. Jadi sehingga nanti masyarakat berapa meter lagi tidak boleh lagi. Ini contoh ini kan rumah ini kan harus pindah ini. Bangunan itu ya, Pak ya? Ini bangun ini sudah Oke. tinggal 3 meter lagi itu. Tambah satu lagi yang di ujung. Oke. Dan beberapa rumah ini tidak boleh lagi, masyarakatnya boleh tinggal lagi. Nah ke pemukiman ini paling 40 meter ke sana atau 40 atau 50 meter. Kan sangat berbahaya nih. Hanya 40 hingga 50 meter ke permukiman warga? Pemukiman warga itu nggak jauh lagi. Oke. Saya yang khawatir adalah ini kan pergerakan tanah setiap hari bergerak. Betul. Ini beberapa hari sudah sekitar hampir 20 meter nih pergerakannya. Ini kan menuju ke sungai. Di sana ada jembatan yang putus juga, jembatan yang apa? Segene balik panjang itu. Itu sudah putus. Kalau ini nanti sampai ke sungai, itu sudah selesai. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk Pak Haili sendiri yang kalau tidak salah menjabat pada Februari 2025, Pak. Pak, ini setahun yang di tanggal 18 tahun kami menjabat. Setahun menjabat. Dan kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, Ya, banjir dan tanah longsor. Saat ini masih masa pemulihan. Apakah lubang raksasa ini juga semakin, mohon maaf, membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Awalnya kan ini tidak muncul, ini kan muncul lagi. Ini berefek kepada masyarakat juga ini. Kan harus ada solusi nih. Ini semakin hari jatuh, tentu berdampak kepada ekonomi. Ini kita lihat cabai sudah masa panen berakhir ini. Seperti itu. Ada mungkin Pak solusi dari pemerintah selain proses pemulihan pasca bencana, tapi juga lahan-lahan ini untuk mata pencarian warga yang kehilangan lahannya seperti apa ke depan, Pak? Pertama kalau di sini tidak mungkin lagi. Ini kan harus kita cari solusi lahan yang lain, yang mungkin ada potensi beberapa tempat yang lain. Iya. Nanti kita ajak masyarakat. Kalau itu disetujui nanti kita cari lahan yang lain. Ini pun yang tidak bertentangan dengan mungkin hutan lindung dan lain sebagainya. Kalaupun nanti ada hutan lindung, kita minta nanti penurunan status menjadi hutan produksi. Saya izin tanyakan Pak, mungkin ini agak sedikit sensitif, tetapi bahwa betul Bapak baru 1 tahun ya Pak ya, baru mau 1 tahun dan lubang raksasa ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, 13 tahun. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya, mohon maaf, tidak diantisipasi? Ya, tidak ada. Tidak ada antisipasi, dibiarkan saja seperti ini terjadi longsor, ya sudah. Karena tidak ada berpikir bahwa sebesar ini. Oke. Karena 13 tahun pergerakannya tidak ada. Pergerakan selama 13 tahun tidak ada. Ya. Kalaupun ada hanya sedikit. Dibandingkan dengan seperti yang kami sampaikan tadi, 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke.
Terus saya akan lebih melihat secara utuh seperti apa sebenarnya situasi di sekitar lubang raksasa di Aceh Tengah bersama dengan Kepala Desa Pondok Balik, Bapak Reje Aliono. Pak Reje, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, tadi kita sudah lihat jalan putus. Ini ada jalan yang bisa dilalui masyarakat. Apakah ini jalannya sudah lama atau seperti apa? Ini terima kasih jalan baru yang pemerintah buat, jalan alternatif. Jalan alternatif? Iya. Oke. Dan tadi kita lihat bahwa, mohon maaf, sekali lagi tidak kita harapkan, tetapi lubang raksasa seakan pergerakannya menuju ke jalan ini juga, Pak? Betul, betul sekali. Antara jaraknya dari lubang raksasa ke jalan alternatif yang kami buat seminggu yang lalu, itu sekitar berjarak 50 meter lagi. Tinggal 50 meter? Tinggal 50 meter lagi. Dan itu masih terus bergerak ya, Pak ya? Terus bergerak. Boleh kita lihat, Pak? Oke, kita akan coba lihat ya, saudara ya. Ini jalannya masih berkontur pasir ya, Pak ya? Ya. Yang dipadatkan ya? Dipadatkan, Bang. Dan ini masih kebun warga yang tadi disebut ya, Pak ya? Betul, ini kebun warga yang masih panen. Mereka merasa cemas dengan adanya longsoran ini. Untuk lokasi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di sana? Di sana, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Silakan. Oke, kita coba lebih mendekat ya. Di area SUTT yang sebelumnya juga menjadi fokus dari PLN untuk kemudian dibenahi, dan sayangnya saat ini sudah tidak ada. Tidak ada, sudah dipindahkan oleh pihak PLN. Karena jaraknya tinggal 5 meter lagi dari tiang titik ini. Tinggal 5 meter lagi? Tinggal 5 meter lagi. Oke. Baik, kita akan coba lebih mendekat ya. Dan ini masih zona merah, tapi saya didampingi oleh Kepala Desa untuk melihat secara lebih utuh ya. Kita akan coba lebih dekat lagi ya untuk melihat mungkin patahan ya atau sisa-sisa dari SUTT yang kemudian sudah tidak ada di sini. Oke. Ini bekasnya ya, Pak ya? Ya, ini. Ada satu video menarik, Pak. Ketika SUTT tersebut terjatuh, Bapak ada di sini juga? Kebetulan kami di sebelah sana. Di sebelah sana, Pak? Karena pihak PLN waktu itu untuk warga jangan dekat karena tiang akan kami robohkan sementara. Untuk menghindari itu kami dari di sebelah barat ya. Oke. Dan ini masih ada sisa-sisa tiangnya ya? Sisa-sisa tiang. Oke, mungkin bisa ditunjukkan. Ada 4 ya, yang SUTT yang masih berada di sini. Yang sebelumnya berdiri kokoh, tapi karena lubang raksasa ini sudah tidak bisa lagi digunakan ya, Pak ya? Tapi aliran listrik sudah direlokasi, Pak? Sudah diperbaiki ya? Sudah diperbaiki, alhamdulillah untuk warga, untuk listrik, alhamdulillah sudah aman, sudah terkendali lah. Oke. Ini ya, tiang-tiangnya bisa dilihat 1, 2, 3, 4, dan di depan sana adalah lubang raksasa. Bisa dilihat saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tembak tadi jatuh. Saya akan coba mendekat lagi, saudara, ke bangunan terdekat dari lubang raksasa. Tapi sebelum kita tiba di bangunan tersebut, saya akan tampilkan visual yang menunjukkan bahwa jalan alternatif yang kemudian saat ini digunakan oleh warga hanya berjarak kurang lebih 50 meter ya, Pak? 50 meter. 50 meter dengan lubang raksasa, dan tidak menutup kemungkinan bahwa lubang raksasa tersebut mengarah ke jalan alternatif yang saat ini menjadi satu-satunya akses warga. Dan ini adalah bangunan terdekat ya, Pak ya? Bangunan terdekat warga ini. Dari lubang raksasa kita akan coba lihat, saudara.
Aksesnya menuju ke sini, Pak? Iya. Oh, samping ya? Samping rumah warga. Ini bangunan apa, Pak? Ini bangunan warga untuk gudang mereka untuk jual beli. Oh, oke. Jual beli Hasil pertanian. hasil pertanian. Oh, dan ini, Nah. wah ini dekat sekali. Nah, ini dia. Oke, dan ini bisa dilihat ya, bangunannya memang sudah kosong ya, Pak? kosong. Sudah dikosongkan? Sudah dikosongkan. Sebelumnya digunakan tapi ya? Sebelumnya digunakan. Oke. Saya akan tunjukkan, itu adalah air irigasi ya, Pak? Drainase. Drainase ya, Pak? Ya? Drainase. Air yang mengalir jatuh ke lubang raksasa, air drainase. Dan bisa dilihat ini sangat dekat sekali dan dipasang garis polisi. Retakan. Ini retakannya ini cukup dekat juga. Retakan yang sangat dekat Retakannya cuma. dengan titik kami berdiri saat ini. Oke. Ini tiang listriknya roboh, Pak? Yang di sini satu kemarin dua. Tiang telkom, tiang listrik, Ya. dua. Oke. Ini seperti tertarik ya, Pak ya? Ya tertarik. Karena yang satunya udah ke bawah. sudah ke bawah ya? Ya, tertarik. Saya ingin tanyakan, ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa, Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor kepada kami sebagai kepala desa, Pak, itu jalannya udah mau roboh, kan gitu. Tapi ketika retakan itu terjadi, yang menggunakan bangunan ini aman, Pak? Atau seperti apa? Kebetulan ini warga, dia bukan warga asli Kampung Pondok Balik yang punya gudang ini. Mereka orang Bener Meriah. Setiap harinya mereka ke sini asal pagi berusaha di sini. Kemudian kita himbau kepada mereka pihak yang punya bangunan ya untuk jangan datang ke sini lagi untuk berusaha, dan kemudian kami suruh untuk dibongkar rumahnya. Dibongkar ya? Nah, dibongkar terus, yang bisa dipakai gitu kan. Oke. Ini lumayan besar dan ini sepertinya tidak akan lama lagi untuk longsor ya, Pak? Kalau hujan nanti malam bisa jatuh itu. Tadi yang kami bahas bersama dengan Bupati juga, Pak, bahwa dari lubang raksasa ini tidak jauh ya, Pak ya, ke perumahan warga? Iya, untuk yang pertama yang dekat ini sekitar 50-100 meter itu warga ya. 50 Sampai 100 meter. sampai 100 meter? Yang berdekatan dengan lubang. Masih dihuni, Pak? Masih dihuni, itu yang masih dihuni. Namun Oke. kita sudah beri aba-aba kepada warga yang sangat dekat ini. Oke. Ini gubuk, Pak? Sudah tidak dipakai juga ya? Oh, ini juga berdekatan sekali, Pak. Wah. Bisa dilihat, saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tengok tadi jatuh. Oke. Tadi tiang listriknya seolah tertarik ya? Iya. Dan lebih baik kita tidak mendekat ya, Pak? Takut ada sesuatu. Oke. Dan ini rumahnya, saudara. Saya akan coba, Pak Sutino. Ya, pasti. Oke, saya akan coba berbincang dengan penghuni rumah apakah sempat mendengar ataupun merasakan sesuatu ketika lubang raksasa tersebut terbentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sutino, Pak. Iya, iya. Siap. Dipo, Pak, dari Kompas TV, Pak. Iya, iya. Pak Sutino, betul pemilik rumah ini ya, Pak ya? Betul. Rumah terdekat dari lubang raksasa. Iya, iya. Saya ingin tanya, Pak, ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Ya, kalau malam mendengar, kalau pagi cepat melihat gitu ke sana. Malam itu mendengarnya seperti apa? Mendengar. Gemuruh gitu. Ada suara gemuruh? Suara longsoran itu dengar kita. Dari jarak 100 meter Kedengar. terdengar. Selain suara gemuruh, ada mungkin getaran, Pak? Ya, getaran itu. Getaran juga terasa? Getaran pakai udah getar longsor terus itu. Ketika itu proses longsornya seperti apa yang Bapak lihat? Pokoknya
Kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Bapak tinggal sama ibu? Sama ibu sama anak yang di bawah sana tadi kan. Dekat air besar, begitu banjir mendekati rumah, saya bawa ke Mariana. Bapak masih akan bertahan di sini atau Itu seperti belum apa? tahu, pindahnya kemana belum tahu kita ini kan. Ibu, mungkin ada tanggapan Bu? Ibu akan tetap bertahan di sini atau seperti apa Bu? Ya, maunya ya bertahan di sini, tapi kayak mana lagi, udah dengerin kayak gitu kan. Mau pindah kemana? Tidak ada tempat lain Bu? Ya kayak mana ya? Tempat lain di bawah tadi, air besar. Air besar. Tempat lain ancamannya banjir. Ada satu bangunan lagi yang cukup dekat dengan lubang raksasa. Saya akan coba tanyakan apakah pemilik bangunan ini juga sempat mendengar suara gemuruh ketika longsor terjadi. Permisi. Assalamualaikum. Izin. Ya, Pak. Dengan Mas siapa? Mawan, Pak. Mas Mawan. Mas Mawan pemilik bangunan ini? Iya, Pak. Saya ingin tanyakan Mas Mawan, tadi saya sudah ke rumah Pak Sutino bahwa beliau sempat mendengar suara gemuruh ketika longsoran terjadi. Apakah Bang Mawan juga merasakan atau mendengar hal yang sama? Dengar juga tuh Pak, sering itu Pak. Ini bapak-bapak ini pun juga dia kan apa juga kan. Bapak juga mendengar Pak? Iya, mendengar. Bapak rumah yang ini? Iya, ini rumah. Oke. Maksudnya getarannya sampai ke sini dia. Kalau pas jatuh itu kan. Getarannya sampai ke sini? Iya. Saya izin ke sini ya Pak. Getarannya sampai ke sini Pak? Iya. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Selamat. Pak Selamat. Oke. Tinggal dengan ibu? Iya. Berdua saja? Iya, ya. Bisa diceritakan Pak saat itu ketika longsor terjadi, Bapak bilang ada getaran, ceritanya seperti apa? Pokoknya bergetar lah nyampe ke sini dia. Bergetar. Jam berapa itu Pak? Kadang pagi. Kadang-kadang jam 5 pagi kan. Jam 5 pagi, malam? Kadang malam. Sering? Sering. Kadang-kadang tiap malam pun jatuh tuh. Sampai saat ini? Ya, Ya. ini pun. Sampai saat ini masih? Iya, tadi pagi pun masih. Pokoknya tiap hari lah jatuh. Dan Bapak dengan Mas Mawan juga tetap bertahan di sini? Iya, kalau enggak gimana lagi? Lagi rumah di sini Pak kan. Cuman ini rumah cuman kan. Oke. Kan harus bertahan kita di sini dulu. Tapi kok udah bahaya, kayak mana Pak? Kalau udah bahaya kecuali baru. Tapi Bapak sama Ibu, mohon maaf, tadi kan gemuruhnya setiap hari. Iya. Apakah ada muncul rasa takut ketika mendengar suara itu? Ya kalau rasa takut kan ada Pak. Takut Pak, mungkin nggak takut. Mungkin nggak kita tanahnya udah keguguran kayak gitu kita nggak takut. Sedangkan getaran seng pun dah. Setiap jatuh getar seng. Kita pikir gempa kan. Jauh ini mungkin ada himbauan gitu Bu, atau sosialisasi mungkin dari pemerintah? Iya Pak. Sudah? Oh belum ada Pak. Belum ada, Apa belum itu? ada, belum ada himbauan kan. Belum ada, ini baru ada tanya-tanya ini Pak kan? Termasuk himbauan untuk pindah belum ada? Belum. Belum Belum ada ini. Oke. Takut kan, kami pun kan takut, masa nggak takut kayak gini Pak kan? Kayak mana nggak ada dari pemerintah, kemana kita mau pergi? Akan dari Presiden juga melalui sikap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routingnya segala macam. Ada 3-4 item, terus sekarang munculnya juga ada sungai segala macam, juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya sudah dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Jadi bahwa itu di bawah ini masih ada pergerakan air masih kita stop. Perlu waktu, tapi kita upayakan maksimal agar jalan di tol utama yang lebih pendek itu tidak hancur. Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus. Kami berharap untuk pemerintah pusat untuk memfasilitasi warga yang resah inilah, yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini, Pak.
Awal tahun 2026, Kabupaten Aceh Tengah menjadi sorotan. Sebuah lubang yang semula kecil menjelma menjadi lubang raksasa, terus memanjang dan melebar hingga membelah daratan. Luasnya lubang besar kini memutus akses jalan utama desa. Fenomena ini menjadi tanda rapuhnya struktur tanah Aceh Tengah sekaligus peringatan ancaman bencana di bawah permukaan. Hasil kajian yang menunjukkan bahwa pada lokasi terjadinya longsor secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik, didominasi oleh tufa dan pasir yang mudah lepas. Kemudian longsor juga terjadi karena dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi serta lereng yang curam. Ini kami menghimbau juga agar semua pihak dan masyarakat mewaspadai terhadap kondisi ini dan lebih peka terhadap terutama pada saat-saat terjadinya hujan. Ancaman lubang raksasa muncul di saat Aceh belum sepenuhnya pulih akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda akhir tahun 2025 lalu. Penanganan bencana di Aceh Tengah menjadi tantangan besar menilik anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tahun 2025. Alokasi anggaran untuk bencana yang berasal dari anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,1 miliar rupiah. Jumlah ini terbilang minim karena harus menopang upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat. Setelah bencana besar melanda akhir tahun 2025, pola anggaran pun berubah, melonjak signifikan menjadi 80,9 miliar rupiah merespons kebutuhan penanggulangan pasca bencana. Meski secara resmi Provinsi Aceh telah beralih status dari tanggap darurat ke fase pemulihan bencana, namun dampak banjir bandang dan tanah longsor masih membayangi hingga kini. Di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, warga desa Bergang, Karang Ampar, dan Pantan Reduk masih terisolasi akibat jalan dan jembatan utama hancur. Untuk keluar masuk desa, warga terpaksa bergelantungan di kabel seling yang dipasang melintasi sungai dan menjadi satu-satunya akses beraktivitas, termasuk mengangkut hasil pertanian. Sementara di Kabupaten Biren, lebih dari 20 hektar sawah di Desa Tepin Raya, Kecamatan Pesangan Siblah Krueng, masih tertimbun pasir sisa banjir bandang. Sawah yang seharusnya memasuki musim tanam kini rata dan kering. Demi bertahan hidup, para petani menanam semangka dan jagung di atas lahan berpasir meski risiko gagal panen mengintai. Di sektor pendidikan, dampak bencana juga terasa di Aceh Tamiang. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri masih belajar di sekolah darurat. Kondisi serupa terlihat di SMA Negeri 2 Meredu, Pidi Jaya. Siswa masih belajar di atas lumpur beralaskan terpal dan di dalam tenda darurat. Meski sederet permasalahan pasca bencana banjir dan longsor belum usai, kini Aceh harus kembali dihadapkan pada ancaman baru, fenomena lubang raksasa. Peristiwa geologi juga terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 2 Februari lalu. Bencana tanah bergerak dipicu hujan ekstrim, merusak sekitar 500 rumah serta fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan pondok pesantren hingga memaksa 1.700 warga mengungsi. Pergerakan tanah belum sepenuhnya berhenti dan berpotensi terjadi bencana susulan. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat, menyiapkan hunian sementara, dan merancang relokasi jangka panjang. Rentetan bencana di beberapa titik di tanah air menjadi penanda bahwa mitigasi tak bisa ditunda. Kerentanan alam yang bertaut dengan cuaca ekstrim menuntut kesiapsiagaan dan upaya mitigasi yang berkelanjutan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama agar ancaman bencana tak lagi merenggut nyawa. Saudara, saya bersama dengan Pak Luki selaku Sekretaris Desa Pondok Balik ya Pak ya? Iya. Dan juga dengan Kepala Dusun Aramiko dengan Pak Adi. Saya ingin konfirmasi Bapak-Bapak, ini jalan yang dulu juga sempat digunakan warga. Ya. Ceritanya ini jalan ini putus juga atau seperti apa? Sekitar 2002 jalan ini dilalui. Jalan utamanya ini dulu. Sebelum putus. Setelah putus barulah pindah di jalur yang putus sekarang ini. Saya luruskan Pak, artinya tahun 2002 jalan yang kita injak saat ini adalah jalan utama di Desa Pondok Balik. Iya. Putus karena lubang raksasa, kemudian berpindah ke jalan yang ada SUTT-nya. Iya. Dan sekarang putus lagi. Putus lagi. Dan baru ada jalan alternatif yang dibuat. Iya. Oke. Artinya longsoran ini atau jalan putus
karena lubang raksasa sudah terjadi 2 kali. 2 kali. Kita bisa lihat ya Pak ya, ujungnya ini bisa terlihat dari sini? Bisa. Oke, kita akan coba lihat ya saudara. Tapi ini masuk zona aman atau seperti apa? Kalau sementara ini, kalau yang sebelah sini bisa dikatakan aman. Cuman kalau yang sebelah sana, itulah jatuh-jatuh aja. Oke, kita akan coba lebih mendekat. Luar biasa dalam ya Pak ya? Itulah tanahnya. Sedalam ini Pak? Cuman kalau yang sebelah sana, perasaan lebih dalam. Saya tunjukkan dulu yang ini ya. Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus. Dan bisa Anda lihat begitu dalam lubang yang ada, bahkan sudah tumbuh pepohonan ya Pak? Ya. Itulah air dari lubang. Air dari lubang tadi Pak? Itu. Yang berwarna coklat itu ya? Kalau airnya kan nggak besar kali. Ya. Air drainase tadi ya Pak ya? Pak Luki, Pak Adi tadi juga kita sudah berbincang ya Pak dengan beberapa warga. Untuk di desa Pondok Balik ini sendiri jumlah warga secara total ada berapa? Secara total keseluruhan 970. 970 kakak? 970 jiwa. Oh, 970 jiwa. Untuk yang mungkin sudah dipetakan Pak, yang berada bisa dikatakan mungkin di daerah-daerah rawan, jumlahnya mungkin kisaran berapa? Kisaran mungkin 15 kakak mungkin ada Pak. Artinya kurang lebih ada 15 kakak yang berada di daerah yang bisa dikatakan tidak aman karena dekat dengan lubang raksasa. Tapi ketika warga berharap direlokasi, apakah mungkin pemerintah desa ataupun mungkin pemerintah dusun juga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat Pak untuk menyediakan tempat tinggal atau seperti apa? Ya, harapan kami sebagai pemerintahan kampung Pondok Balik ya sendiri, ya kami berharap untuk pemerintah pusat untuk memfasilitasi warga yang resah inilah, mendengarkan keluh kesah masyarakat yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini kan. Supaya untuk didengar itu, kami meminta untuk pemerintah pusat untuk membuat secepatnya lah akses jalan kan, karena untuk membawa hasil bumi kami inilah jalan satu-satunya ini kan. Ini satu-satunya jalan ini. Masyarakat Ketol pada umumnya membawa hasil panen mereka, ya inilah jalan satu-satunya untuk diakses keluar. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini, nah ini kan kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 kilometer ke arah timur pemukiman ya. Apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi? Saudara, saya sudah bersama dengan Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Aceh dengan Pak Ikhlas. Pak Ikhlas, terima kasih untuk waktunya Pak. Pak, kita tahu bahwa fenomena yang terjadi di Aceh Tengah ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Semakin hari lubang raksasa yang kemudian terbentuk ini semakin besar. Bahkan terlihat bumi seolah terbelah. Fenomena apa yang sesungguhnya terjadi Pak? Baik, ini adalah longsoran yang diakibatkan oleh erosi bawah permukaan yang membentuk morfologi ngarai ya, yang ada di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol. Sudah memantau perkembangan longsor ini sejak tahun 2011 melalui time series Google dan juga langsung ke lapangan. Jadi kita lihat dari 2011 ada 7.000 luasan 7.000 meter persegi ya luasan dari longsoran, kemudian berkembang menjadi 12.000 di 2015 sampai di 2021 di atas 20.000 meter persegi. Dan terakhir kami ini berkembang terus pada 22 Januari 2026 sudah di atas 30.000 meter persegi. Jadi ada peningkatan 10.000 meter persegi dari 2021 ke 2026. Bahwa di tahun 2011 ini luasnya hanya dapat dikatakan 7 hektar Pak. Dan dari 2021
menuju ke 2026, peningkatannya cukup drastis. Apa yang sesungguhnya terjadi, Pak? Baik, ini kalau kita lihat mungkin dari Genesa ya, kalau kita lihat di Google Earth. Oke. Ya. Fenomena ini adalah fenomena ngarai. Nah, ini kita lihat longsor ini berkembang berapa kilometer ya, dari awalnya sana mungkin ada beberapa kilometer sampai ke Ketol. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini ke seperti sumbernya di situ ya. Nah, itu sekitar 4 km. 4 km. 4 km, dan ini nampak sekali bentukan yang sudah lama sekali terbentuk ya. Nah, ini ada patahan di Ketol ya, namanya patahan Lot Tawar dan patahan Pesangan. Ya. Patahan ini adalah deformasi dari patahan sesar besar Sumatera yang berjarak sekitar 37 km ya. Ini sesar besar Sumatera. Ya. Ini sesar Sumatera. Ya, sesar besar. Artinya ada hubungannya dengan lubang raksasa ini. Pembentukannya. Ya. Jadi ini berjarak 30 km. Ketika ini aktif juga membentuk sesar-sesar deformasi yang kecil ya, yang kita lihat tadi itu berarah N304 derajat east ke arah tenggara. Sedangkan perkembangan longsor ini juga ke arah tenggara. Kita bisa melihat adanya rembesan air. Ini rembesan air. Ya, di sini kita lihat ada rembesan-rembesan air ya. Di beberapa titik ini, Pak. Ya, ada banyak itu rembesan karena air tanah ini kan jenuh dia. Tufa ini bersifat poros, jadi mudah menyerap air sehingga mudah jenuh air apalagi ketika hujan. Dan ini ditambah dengan tebing yang curam, kita hitung sampai 70 sampai 80 derajat dengan kedalaman sekitar 50 meter. 50 meter. Ya, itu menambah ketidakstabilan lereng di area tersebut. Apalagi ketika siklon Senyar kemarin menambah masa hujan dan pembebanan di area ini. Dan ini bergerak ke arah tenggara. Ya. Nah, ini kan kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 km ke arah timur pemukiman ya. Dan jarak ke sungai itu juga sekitar 700 meter. Oke, ini ke pemukiman ya. Dan ini ke arah sungai. Nah, itu ke arah sungai. Ini bisa nyatu nanti ke sungai dia kalau terus berkembang. Ini ada vegetasi yang sudah lebat ya. Ini artinya sudah stabil. Artinya ini yang sudah ada vegetasi ini sudah stabil ya? Sudah stabil karena dia kalau bergerak dia pasti sudah hilang. Nah, ini kan ada dan ini memanjang terus. Begitu juga nanti ini bakal tumbuh vegetasi, tapi kalau kita ingin meminimalisir dampak, ya kita lakukan penanaman di sini ya. Dilakukan penanaman dan itu memungkinkan. Memungkinkan, bisa saja kita menanam jenis tanaman tertentu yang akarnya dalam. Ya, itu bisa. Kemarin juga saya sudah melihat secara langsung, Pak. Lubang raksasa yang kemudian ada di Kecamatan Ketol ini, bahkan warga yang kemudian tinggal, Pak, di daerah sini ketika lubang terjadi mendengar suara gemuruh, termasuk juga merasakan getaran. Kalau dilihat dari besarnya lubang raksasa ini, yang paling memungkinkan apakah terus meluas ke area sungai atau bahkan mungkin saja ke perumahan warga? Ya, ini kalau kita lihat perkembangannya dari retakan-retakan yang muncul, itu arahnya ke tenggara. Ke tenggara? Tenggara itu ke arah Sutet ini ya. Sutet ke sana gitu ya. Ini itu ke arah tenggara ke sana. Ke arah sana ya? Ya, gitu ya. Artinya paling memungkinkan menuju ke arah sungai? Sana, karena kita lihat retakan-retakan ini ada retakan-retakan, itu arahnya tenggara. Ya, ini adalah retakan di mahkota longsornya, ya di tebing longsor yang terbaru gitu ya. Jadi retakan ini kami menemukan ada beberapa yang memang arahnya ke arah tenggara. Gitu. Jadi ini salah satu tanda bahwa dia bergerak ke tenggara. Dan ini kondisinya bercelah seperti ini, Pak? Ya, betul. Ini karena sudah tidak stabil lerengnya, dia dierosi oleh air tanah, ada rembesan, kemudian karena tebingnya curam, ini hampir 90 derajat ya, 80 derajat mungkin. Itu jadi ada gravitasi yang menekan ke bawah, ditambah dengan adanya ini bekas dari drainase nih, yang jatuh. Ketika kita melihat, Pak Ikhlas, bahwa dalam beberapa waktu terakhir peningkatan luas dari lubang raksasa ini meningkat cukup drastis, apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi atau seperti apa? Jadi mitigasi yang sebaiknya dilakukan itu adalah mitigasi bertahap. Karena untuk melakukan relokasi itu banyak kajian aspek ya, ada aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi secara bertahap, ketika ini berkembang terus, apakah bisa dilihat dengan pemantauan berkala atau ada teknologi seperti CCTV atau alat early warning system lainnya gitu, itu akan ada kebijakan nanti oleh pemerintah kabupaten. Oh, ini sudah tidak mungkin lagi, dia harus segera direlokasi. Misalnya jaraknya sudah terlalu dekat gitu kan. Karena longsoran ini bersifatnya pelan-pelan ya, nggak langsung tiba-tiba gitu ya, luas gitu nggak.